Assalamualaikum, selamat datang di perkuliahan e-commerce bersama saya Eka Pandu Cynthia. Pada perkuliahan e-commerce ini akan ada beberapa sub materi yang akan kita bahas bersama, yang akan kita bagi di dalam beberapa video. Untuk video kali ini, kita akan membahas tentang pengantar e-commerce, model bisnis e-commerce, serta keuntungan dan tantangan e-commerce. Untuk materi selanjutnya akan kita bahas di video-video selanjutnya. Kita masuk ke definisi dari e-commerce. E-commerce merupakan singkatan dari electronic commerce, mengacu pada kegiatan bisnis yang melibatkan pertukaran barang, jasa, atau informasi melalui internet atau sistem elektronik lainnya. Ini mencakup semua jenis transaksi yang dilakukan secara elektronik, termasuk pembelian online, penjualan online, pembayaran online, dan komunikasi bisnis yang melibatkan internet. E-commerce telah mengubah cara perusahaan berinteraksi dengan pelanggan dan mitra bisnis, memberikan akses yang lebih mudah dan luas ke pasar global. Sejarah perkembangan e-commerce. Tercatat beberapa tahapan dari sejarah perkembangan e-commerce. Kita mulai pada tahun 1970-an dan tahun 1980-an. Pada masa ini, perkembangan awal dengan pertukaran data elektronik atau yang kita kenal dengan Electronic Data Interchange atau EDI untuk pertukaran dokumen bisnis antara perusahaan. Ini merupakan langkah awal menuju pertukaran elektronik. Pada tahun 1990-an, ini merupakan era dari World Wide Web atau WWW yang telah mengubah landscape e-commerce. Amazon.com dan eBay adalah beberapa situs e-commerce awal yang telah sukses. Pada tahun 2000-an, pertumbuhan pesat e-commerce di seluruh dunia, terutama setelah krisis .com pada akhir tahun 1990-an. Perusahaan e-commerce seperti Amazon dan eBay terus berkembang dan mendominasi pasar. Pada tahun 2010-an, perkembangan mobile commerce atau m-commerce, di mana konsumen dapat berbelanja melalui perangkat seluler mereka. M-commerce telah membuka peluang baru bagi e-commerce. Peran e-commerce dalam dunia bisnis saat ini. E-commerce memberikan peran akses ke pasar global. E-commerce memungkinkan perusahaan kecil dan besar untuk menjual produk dan layanan mereka ke pasar global tanpa perlu kehadiran fisik di berbagai negara. Peningkatan efisiensi. Dengan otomatisasi proses bisnis, e-commerce dapat meningkatkan efisiensi dalam rantai pasokan, manajemen inventory, dan layanan pelanggan. Peningkatan pelayanan pengalaman pelanggan. E-commerce memberikan pelanggan kenyamanan berbelanja online kapan saja dan di mana saja. Ini juga memungkinkan personalisasi pengalaman pelanggan. Pembelajaran mesin dan analitik. Dengan penggunaan data dan analitik, e-commerce dapat memberikan wawasan berharga tentang perilaku pelanggan, membantu perusahaan memahami tren, dan mengoptimalkan strategi pemasaran. Inovasi bisnis. E-commerce telah mendorong inovasi dalam cara perusahaan beroperasi dan berinteraksi dengan pelanggan. Ini juga telah memberikan kesempatan
bagi startup dan perusahaan kecil untuk bersaing dengan pemain besar. Pemecahan batasan geografis. E-commerce telah menghapus hambatan geografis dan memberikan akses yang lebih luas ke produk dan layanan bagi konsumen di berbagai lokasi. E-commerce telah mengubah landscape bisnis secara fundamental dan terus berkembang seiring dengan teknologi baru dan perilaku konsumen. Ini merupakan salah satu alasan mengapa pemahaman yang kuat tentang konsep e-commerce sangat penting dalam dunia bisnis saat ini. Kita masuk ke model bisnis e-commerce. Secara umum, terdapat 6 model bisnis e-commerce. Dalam konteks e-commerce, model bisnis merujuk pada cara suatu perusahaan menjual produk atau layanan kepada pelanggan atau mitra bisnisnya. Ada beberapa jenis model bisnis yang umum digunakan dalam e-commerce. Model bisnis yang tepat untuk sebuah perusahaan dapat bervariasi tergantung pada produk atau layanannya, target pasar, dan juga tujuan bisnis. B2B atau business to business. Model bisnis B2B melibatkan transaksi antara dua perusahaan atau entitas bisnis. Ini adalah ketika perusahaan menjual produk atau layanannya kepada perusahaan lain. Contoh, perusahaan manufaktur yang menjual bahan baku kepada perusahaan lain, penyedia layanan IT yang menjual layanan konsultasi kepada bisnis lain. Karakter utama pada model bisnis ini, hubungan bisnis yang kuat, pembelian dalam jumlah yang besar, serta sering melibatkan negosiasi kontrak. Berikut adalah beberapa perusahaan yang menggunakan model business to business. Ada IBM, ada Cisco, ada FedEx, dan ada SAP. Serta juga ada Oracle. Selanjutnya, model bisnis B2C atau business to consumer. Model bisnis B2C melibatkan transaksi antara perusahaan dan konsumen individu. Perusahaan menjual produk atau layanannya langsung kepada pelanggan akhir. Contoh, situs web e-commerce yang menjual pakaian kepada konsumen individu. Platform streaming yang menawarkan langganan kepada pengguna individu. Karakter utama pada model bisnis ini adalah fokus pada konsumen individu, transaksi dalam jumlah kecil, serta pemasaran langsung kepada pelanggan akhir. Berikut adalah beberapa contoh perusahaan yang melakukan model bisnis B2C. Kita kenal ada Amazon, ada Walmart, ada Apple, Zalando, Netflix, Uber, Airbnb. Kita masuk ke model bisnis C2C atau consumer to consumer. Model bisnis C2C melibatkan konsumen individu yang menjual produk atau layanannya kepada konsumen lain. Ini adalah bentuk perdagangan peer-to-peer. Contoh, situs lelang online, platform jual beli barang bekas antar konsumen. Karakter utama pada model bisnis ini adalah melibatkan partisipasi aktif konsumen dalam menjual serta membeli, seringnya melalui platform pihak ketiga. Berikut adalah beberapa perusahaan yang menggunakan model bisnis consumer to consumer. Kita kenal ada eBay,
Facebook Marketplace, OLX. Selanjutnya, B2G, model bisnis, business to government. Model bisnis B2G melibatkan perusahaan yang menjual produk atau layanannya kepada pemerintah. Contoh, perusahaan yang menyediakan layanan konsultasi kepada pemerintah, penyedia layanan teknologi yang menjual perangkat kepada pemerintah. Karakteristik utama pada model bisnis ini adalah kontrak dan prosedur pengadaan seringkali terlibat, fokus pada kebutuhan pemerintah. Berikut contoh model bisnis B2G yang diambil oleh perusahaan seperti Telkomsel, Garuda Indonesia, PLN, Bank Mandiri. Lalu ada model bisnis G2G, Government to Consumer. Model bisnis G2C melibatkan entitas pemerintah yang menyediakan layanan atau produk langsung kepada konsumen individu. Contoh, pemerintah yang mengeluarkan surat izin dan lisensi kepada warga. Pemerintah yang menyediakan layanan kesehatan kepada warga. Karakteristik utama model bisnis ini adalah pemerintah sebagai penyedia langsung layanan kepada warga, fokus pada pelayanan masyarakat. Contoh dari Government to Consumer, BPJS Kesehatan, sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau yang kita kenal dengan Online Single Submission atau OSS. Lalu ada beragam layanan online pemerintahan. Berbagai kementerian dan lembaga pemerintah di Indonesia telah menyediakan layanan online seperti pembuatan paspor, layanan pajak, dan layanan perizinan tertentu yang dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat. Government to Business, model bisnis G2B melibatkan entitas pemerintah yang berinteraksi dengan bisnis atau perusahaan untuk tujuan regulasi, perizinan, atau pengadaan. Contoh, pemerintah yang menerbitkan perizinan bisnis, pemerintah yang mengadakan lelang untuk kontraktor. Karakteristik utama dari model bisnis ini, interaksi pemerintah dengan bisnis, terutama terkait regulasi dan pengadaan. Berikut government to business di Indonesia ada dilakukan oleh Kementerian Keuangan, lalu perusahaan gas negara, BPKP, dan BPS. Keuntungan dan tantangan e-commerce. Keuntungan, akses global. Perusahaan dapat mengakses pasar global tanpa perlu memiliki toko fisik di lokasi yang berbeda. Ini memungkinkan untuk pertumbuhan bisnis yang lebih besar. Biaya operasional yang rendah. E-commerce dapat mengurangi biaya operasional, termasuk biaya sewa toko fisik, staf penjualan, dan biaya pengelolaan stok. Lalu ada keuntungan dari fleksibilitas waktu, personalisasi, pemasaran yang lebih efisien, penjangkauan target demografis, analisis data. Data pengguna dan perilaku belanja dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren dan peluang bisnis yang berpotensi. E-commerce juga memiliki tantangan, terutama di keamanan dan privasi, persaingan yang sengit,
biaya pengiriman yang logistik, kepuasan pelanggan, return dan pengembalian barang, ketergantungan teknologi, kebijakan regulasi, serta pengembangan dan perawatan situs web. Oke, kita masuk ke quiz time. Silahkan kepada mahasiswa saya sekalian, silahkan menuju link yang ada di deskripsi pada video ini. Demikian untuk video kali ini, kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.